Jam 7:30 lebih 5, jadi izinkan saya untuk memulai kegiatan kita di malam hari ini. Oh ya, saya mau menyapa juga untuk narasumber malam ini, Mas Fikri. Selamat malam, Mas Fikri. Ya, selamat malam. Terima kasih, Mas, sudah hadir. Ya, sama-sama, Mbak. Baik, kita akan segera mulai acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Senang sekali malam ini kita bisa bertemu, bisa berkumpul di ruangan Zoom di malam hari ini untuk mengikuti kegiatan Winning Ramadan with Digital. Baik teman-teman sekalian, untuk kegiatan di malam hari ini, kegiatan kita adalah apa ya, talks, bisa dibilang sharing-sharing nanti dari Mas Fikri juga dan diskusi juga dari teman-teman, nanti silahkan untuk berdiskusi. Nah, kegiatan ini adalah bisa dibilang adalah kegiatan dari Ramadan Virtual Fair. Nah, apa sih Ramadan Virtual Fair? Ramadan Virtual Fair adalah salah satu kegiatan yang diselenggarakan oleh MMUGM Daily. Nah, terkait Ramadan Virtual Fair nanti akan dijelaskan lebih detailnya oleh Mbak Bella setelah ini. Tapi sebelum itu izinkan saya untuk sedikit memperkenalkan siapa sih sebetulnya MMUGM Daily selaku penyelenggara acara malam hari ini. Jadi MMUGM Daily adalah sebuah komunitas online untuk menghubungkan antara alumni dan juga siswa dan juga mahasiswa dari MMUGM gitu. Nah, tapi di tahun 2021 ini kita ingin melebarkan sayap, kita ingin merangkul lebih banyak pihak sehingga nanti untuk kegiatan-kegiatan kita tidak akan terfokus hanya untuk mahasiswa MMUGM, tapi kepada masyarakat secara luas, seperti itu. Kemudian, oh iya, perkenalan tim, singkat aja, di sini ada Mas Akbar selaku founder dari MMUGM Daily. Selamat malam Mas Akbar. Malam. Selamat malam Mas Akbar. Oke, selanjutnya ada Mbak Bella. Selamat malam Mbak Bella. Halo, selamat malam. Terima kasih. Selanjutnya ada Mas Farhan ya? Malam Mas Farhan. Halo, selamat malam, Mbak. Oke, terima kasih. Nah, ada juga teman-teman yang lain, tapi malam hari ini belum bisa hadir, seperti itu. Oke, uh, untuk kegiatan malam hari ini, Winning Ramadan with Digital, nanti akan diisi oleh pemateri kita, expert dan juga co-founder dari Ayana Media. Berpengalaman ya tentang bagaimana sih data atau tren bisnis kita di tahun ini. Nah, nanti kita bisa mengulik lebih dalam lagi sebenarnya tren di Ramadan ini itu seperti apa, sehingga kita bisa mengoptimasi pemasaran kita biar sampai nih ke konsumen sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konsumen, seperti itu. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke acara inti, sebelum masuk ke materi dari Mas Fikri, tentunya kita pengen mengenalkan tentang kegiatan Ramadan Virtual Fair ini, karena nanti teman-teman semua bisa juga ikut andil atau terlibat dalam kegiatan Ramadan Virtual Fair. Jadi kita akan sedikit memperkenalkan apa sih sebenarnya Ramadan Virtual Fair. Nah, kepada Mbak Bella selaku PIC kegiatan Ramadan Virtual Fair, dipersilahkan. Ya, mungkin aku izin share screen ya. Ya, udah muncul ya? Masih, oh ya, udah Bel. Silahkan. Nah, jadi sebelumnya perkenalkan, terima kasih pada Mbak Rizky yang tadi juga sudah memperkenalkan. Saya Bella Firly Indriani, selaku Project Manager dari kegiatan Ramadan Virtual Fair tahun 2021. Nah, mungkin bagi teman-teman yang belum tahu di sini, kegiatan Ramadan Virtual Fair tahun 2021 ini merupakan kegiatan kita yang kedua di bulan Ramadan. Dan tahun ini kita mengangkat tema tetap bersama meski berjarak. Nah, mungkin secara singkatnya kita ada 3 kegiatan utama. Yang pertama yaitu ada kegiatan ngabuburit online, di mana kita nanti selama bulan Ramadan bakal ngobrolin bareng nih mengenai berbagai pengetahuan dan juga informasi terkait Ramadan gitu ya. Nah, jadwal-jadwalnya kalian juga, oh iya sebelumnya bisa
dibuka di website mmugmdaily.com. Semua informasinya ada di situ. Nah, kemudian jadwal-jadwal pentingnya bisa dilihat juga. Nanti kita akan mengadakan kegiatan acara apa aja kayak gitu. Kemudian biar mudah juga bisa follow langsung Instagram dari MMUGM Daily. Nah, kegiatan yang kedua dari rangkaian Ramadan virtual tahun 2021 ini ada donasi, di mana nanti kita akan menyalurkan 1.000 paket lebaran kepada kaum marginal di berbagai kota di Indonesia. Nah, seperti itu. Kemudian untuk yang ketiga nih, ini mungkin kegiatan yang ditunggu-tunggu nih buat kalian yang punya bisnis. Kalian bisa ikut kegiatan bazar virtual. Ini aja. Nah, kegiatan bazar virtual di mana nanti 30 bisnis terpilih akan diikutsertakan di kegiatan ini. Nah, caranya gampang banget. Kalian yang punya bisnis bisa langsung saja daftar di websitenya tentunya dan langsung klik ya. Nanti persyaratannya ada langsung dilingkan. Nah, dan kegiatan ini gratis dan terbuka untuk umum. Nah, jadi kita nggak buka hanya untuk MMUGM saja atau UGM saja. Jadi buat teman-teman bisa banget share ke teman-temannya yang punya bisnis gitu yang mau ikut kegiatan bazar ini seperti itu. Oh iya, dan yang paling penting kegiatan ini tuh gratis. Mungkin itu saja Mbak Rizky dari saya. Baik. Terima kasih Mbak Bella. Nah, ya, sama. Ya, jadi bagi teman-teman gambaran tentang kegiatan Ramadan Virtual Fair. Nah, saya mau menggarisbawahi ini salah satu kegiatan di dalam Ramadan Virtual Fair yang bisa teman-teman pelaku bisnis ini ikutin, yaitu bazar virtual. Seperti tadi sudah disinggung juga oleh Mbak Bella, jadi kegiatan bazar virtual itu nantinya kita akan melakukan kegiatan ya seperti bazar seperti pada umumnya, tapi kita akan menggunakan media online gitu. Jadi bagi teman-teman yang punya bisnis di berbagai tinan di acara Ramadan Virtual Fair, silahkan untuk mendaftar, klik yang bagian bazar. Nah, mulai malam ini pendaftaran untuk tinan itu sudah dibuka. Nah, nanti teman-teman juga bisa baca persyaratannya itu apa aja. Yang jelas persyaratannya nggak ribet kok. Yang jelas as long as bisnis teman-teman itu sudah running minimal 3 bulan dan juga masih aktif sampai sekarang dan juga sampai Ramadan ini berakhir. Kemudian juga apalagi ya? Kemudian, oh ya, kegiatannya gratis, seperti tadi Mbak Bella udah bilang, kegiatannya gratis. Cuma nanti karena kita ada kegiatan donasi, jadi teman-teman teman-teman bisa juga menyalurkan donasi melalui kegiatan Ramadan Virtual Fair ini. Seperti itu. Nah, buat teman-teman yang emang tertarik untuk menjadi tinen, silahkan kepoin aja di website MMUGM Daily, terus klik bagian bazar dan silahkan daftar melalui Google Form yang ada di sana. Nah, kalau memang ada yang merasa kesulitan atau merasa bingung, boleh silahkan kontak saya untuk bertanya terkait ketentuan atau terkait teknis-teknis bazar lainnya. Kita buka mulai malam ini untuk pendaftarannya dan akan kita tutup di tanggal 30. Jadi masih ada waktu sekitar 11 hari buat teman-teman mendaftar. Silakan untuk mendaftar dan nanti akan kita umumkan siapa saja 30 tinen terpilih yang bisa mengikuti virtual bazar di Ramadan Virtual Fair. Nah, setelah nanti teman-teman terpilih menjadi 30 tinen di kegiatan kami, nanti teman-teman akan mendapatkan berbagai benefit. Yang pertama tentunya teman-teman akan mendapatkan exposure secara online karena produk-produk dari teman-teman akan di-showcase di berbagai platform, yaitu website MMUGM Daily, kemudian juga ada media sosial MMUGM Daily, dan juga festival bisnis teman. Nah, tentunya dengan meningkatnya exposure secara online, kami harapkan itu membantu teman-teman untuk semakin dikenal oleh masyarakat luas. Nah, yang kedua juga teman-teman sangat punya
potensi untuk berkolaborasi dengan teman-teman lainnya gitu. Karena kita menyelenggarakan bazar ini sudah berarti ini ketiga kalinya dan sudah ada lebih dari 100 tinen yang bergabung sebelumnya. Jadi teman-teman bisa saling sharing, bisa saling kolaborasi untuk bikin bisnis bareng mungkin. Nah, itu sangat dimungkinkan. Nah, yang ketiga, teman-teman juga punya kesempatan untuk melakukan promosi. Nah, tentunya di masa Ramadan ini kan penjualannya meningkat, orang-orang lebih banyak cari-cari buat belanja. Nah, di situ teman-teman juga bisa memanfaatkan dengan memberikan berbagai promosi, yang bisa dipublish juga melalui kegiatan virtual bazar tersebut. Seperti itu gambarannya. Nanti akan saya share juga untuk link pendaftaran bazarnya di kolom chat. Nah, karena sudah menunjukkan pukul 19.46, kita akan segera beranjak ke acara inti kita pada hari ini, yaitu sharing-sharing dari Mas Fikri, untuk dengan tema Winning Ramadan with Digital. Untuk, pemaparan materinya mungkin 30 sampai 40 menit ya, Mas Fikri ya. Selanjutnya kita bisa lanjutkan dengan diskusi, tanya jawab, antara kita. Nah, buat teman-teman yang sudah punya pertanyaan atau nanti di tengah jalan ada pertanyaan, silakan tulis aja di kolom chat, nanti akan saya bantu untuk menyampaikannya ke Mas Fikri. Seperti itu, dan kita bisa mulai acara untuk hari ini, biar kita lebih tahu nih sebenarnya tren di Ramadan kali ini apa sih, biar kita bisa mengambil potensi itu untuk mendapatkan pasar yang lebih besar gitu. Karena tentunya meskipun ini pandemi, kalau kita UKM, karena saya juga pelaku UMKM, kita berharap lah di Ramadan ini sales kita bisa naik dan ini bisa menjadi titik awal kita bangkit lagi di masa pandemi ini gitu. Oke, nggak berlama-lama lagi. Saya serahkan kepada Mas Fikri. Silahkan Mas Fikri, monggo. Terima kasih Mbak Rizky untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semuanya. Izinkan saya untuk berbagi ya insight-insight apa yang nanti teman-teman bisa dapatkan. Jadi kan ini bentar lagi mau momen bulan Ramadan, jadi ini sebuah momentum yang benar-benar bisa kita manfaatkan karena seperti yang kita tahu momentum Ramadan ini banyak sekali hal yang bisa kita manfaatkan. Nah, diantaranya nanti saya akan sharing tentang bagaimana sih kondisi Ramadan yang mungkin di tahun 2021 ini, kemudian hal-hal apa yang bisa kita lakukan. Untuk itu saya izin untuk share screen ya. Iya, Mas Fikri mohon maaf suaranya sepertinya kurang jelas ya. Kurang jelas. Oke, sekarang tanya sudah Masih. masih noise ya? Iya. Sudah. Masih ya? Oke. Atau koneksi. Oke, saya mencoba untuk bersuara dengan lebih keras. Oh iya, silahkan. Udah lebih terdengar kok, Mas. Oke. Monggo. Ya, semoga bisa lebih terdengar ya. Oke. Izinkan saya untuk share screen. Sudah bisa belum, Mas? Oke, ini saya share screen. Oke. Sudah. Iya, sudah terlihat. Oke, terlihat ya. Oke, kita di sini mengambil judul Menangkan Ramadan dengan Digital untuk bisnis kecil dan menengah. Nah, ini sedikit perkenalan dari saya. Nama saya Philip Kurniawan, co-founder dari Ayana Media Digital. Kurang lebih sekitar 10 tahun untuk membantu untuk mendigitalkan ya untuk teman-teman UMKM. Kebanyakan sih yang ada di Jogja. Nah, kemudian saya juga sebagai fasilitator di Gapura Digital, yaitu sebuah program untuk UMKM juga. Jadi bagaimana mengenalkan tools-tools yang ada di Google yang bisa dipakai untuk meningkatkan penjualan atau meningkatkan kinerja dari usaha dari teman-teman UMKM. Oke, kita langsung saja deh masuk ke materi karena tadi dikasih waktu oleh Mbak Rizky juga 30 menit atau 40 menit nih ya. Oke, saya coba akan jelaskan. Semoga tidak terlalu cepat dan bisa dipahami. Oke, yang pertama nih tentang Ramadan. Nah, udah bau-baunya udah bau Ramadan nih, jadi udah mulai terasa bagaimana ambience atau suasana Ramadan itu sudah mulai terasa nih. Di beberapa tempat juga sudah mulai ada iklan, sudah mulai ada himbauan-himbauan, bahkan mungkin teman-teman sudah
mulai ada yang dapat share-share beli kue-kue lebaran misalkan dari teman-teman, jadi aura-aura Ramadan sudah mulai terasa nih. Nah, Ramadan memang sebuah momen yang bisa dibilang itu momentum yang nggak sederhana, khususnya di Indonesia, Malaysia, Singapura, Pakistan. Kenapa? Karena sebuah momentum Ramadan ini yang kemudian tentunya diikuti oleh Idul Fitri, ini sebuah momentum yang sangat ditunggu-tunggu sebenarnya, baik itu pandemi ataupun tidak pandemi. Nah, di momen Ramadan ini salah satu ya bisa dibilang 1000 bulannya untuk umat muslim. Artinya memang kita di sini menyambut benar-benar tentang bulan Ramadan itu baik secara spiritual maupun nanti ya di sini secara ekonomi pun ternyata juga terdampak. Sehingga kita punya data bagaimana ternyata perilaku pembelian dalam Ramadan itu meningkat lebih banyak daripada bulan-bulan sebelumnya. Baik itu pembelian untuk diri sendiri, untuk keluarga, teman, saudara, atau siapapun yang membutuhkan. Artinya di sini pembelian itu tidak hanya untuk memikirkan diri sendiri, tapi ternyata banyak sekali orang-orang yang di bulan Ramadan ini berpikir untuk melakukan pembelian untuk yang lainnya, yaitu keluarga, teman, dan yang membutuhkan. Nanti kita akan bahas lebih dalam itu. Yang menarik untuk di tahun 2021 ini ada perubahan ternyata. Dan tema besarnya yang bisa buat insight teman-teman adalah satu, yaitu Ramadan itu sendiri tentunya. Yang kedua, Idul Fitri. Dan yang ketiga, pandemi. Jadi tiga hal ini memang sebagai tema besar yang saat ini bisa kita olah. Sehingga terjadi perubahan ketika di tahun 2019, selama bulan Ramadan itu pencarian terbesar 2019 itu ada di makanan, fashion, orang-orang masih keluar, tentunya pengen baju baru dong, keluar kan masih bebas, traveling gitu, foto-foto, kemudian tampil cantik dengan beauty, tampil mungkin gadgetnya ganti. Kalau sekarang kan kalau gadget nggak ganti juga orang nggak akan tahu, yang penting bisa pakai Zoom, nggak ada masalah, karena kita masih dari rumah. Nah, tetapi ada perubahan yang terjadi di selama tahun 2020 ini, orang lebih mencari di makanan. Ya, mungkin untuk awal-awal pandemi kesehatan menjadi nomor satu. Kemudian setelah bergeser ke sini, makanan menjadi nomor satu. Kemudian ada di groceries. Groceries ya cari makanan gitu di apa ya, kayak semacam di supermarket itu. Dan juga ada online service on demand, jadi lebih banyak nonton YouTube, mungkin Netflix juga semakin meningkat, kemudian ada TV-TV berbayar, kesehatan, berfinansial. Sehingga kesehatan sekarang ini yang perlu kita ketahui ternyata sudah mulai agak bergeser, tentunya setelah mulai ada vaksinasi ya di Indonesia, jadi kesehatan pun sudah mulai agak bergeser ke bawah. Nah, kemudian hal ini yang menjadi perhatian kita dan tentunya akan menjadi bahan untuk kita berpromosi dalam selama Ramadan ini di hal-hal yang seperti ini. Dan untuk fashion pun ataupun travel belum banyak ya. Di Indonesia sudah ada beberapa travel terjadi, tapi untuk luar negeri sepertinya belum. Ini perlu jadi perhatian teman-teman. Bagaimana masyarakat Indonesia itu mempunyai prioritas seperti yang ada di kolom yang sebelah kanan. Nah, kemudian untuk ini sebagai bahan konten juga ya. Jadi di tahun 2017 itu ada matcha, makanan-makanan. Kalau kita berkaitan dengan Ramadan ya puasa ya makanan gitu. Artinya memang makanan menjadi daya tarik tersendiri di saat bulan Ramadan ini. Terutama siang-siang itu pasti menarik sekali untuk membahas tentang makanan. Seringkali share-share makanan ataupun SS itu juga di-share di grup-grup WhatsApp itu justru siang-siang gitu supaya memancing orang semakin emosi mungkin ya. Nah, itu sengaja di-share seperti itu dengan wah butiran-butiran es yang meleleh seperti itu. Ada matcha, kemudian ada es kepal Milo tahun 2018, Red Velvet 2019, atau mungkin Dalgona Coffee 2020, 2021 belum tahu. Nah, ini teman-teman perlu aware untuk mencoba mencari apa sih kira-kira yang seasonal food-nya baik kan 2021, ini kita perlu aware. Jadi memang perlu tongkrongin untuk sosial media kira-kira tren apa yang akan ada di tahun 2021 ini. Untuk apa? Ya untuk kita untuk membuat bahan konten pun juga bisa. Nah, mengapa ini menjadi momentum yang penting di bulan Ramadan ini untuk brand-brand kemudian berlomba-lomba untuk meningkatkan atau memperkenalkan
diri kepada publik lagi. Karena di bulan Ramadan ini tentunya satu potensi sales kan meningkat. Kita bicara potensinya ya, tadi kan pembelian 4 kali meningkat. Dan itu lebih daripada bulan yang biasanya. Kemudian brand-brand yang ada ini ingin untuk lebih dikenal. Jadi banyak sekali brand-brand yang sebelumnya belum terkenal atau belum dikenal kemudian ingin menjadi dikenal, atau yang sudah dikenal menjadi ingin lebih terkenal, atau bahkan yang sudah terkenal ingin menjadi yang loyal. Jadi ada beberapa tingkatan brand ya. Jadi dari yang tidak tahu, tidak dikenal menjadi dikenal, brand baru. Kemudian yang sudah dikenal ingin menjadi lebih terkenal, dan yang terkenal akan menjadi mencari pelanggan yang loyal. Nah, disinilah semua brand-brand berlomba selama di bulan Ramadan ini. Jadi otomatis persaingan pasti juga cukup lumayan ketat nih di selama bulan Ramadan ini. Sehingga menjadi salah satu momentum yang tepat buat teman-teman. Yang pertama mungkin bisa menjadi salah satu alternatif untuk produk sejenis. Barangkali orang membeli kerudung seperti itu atau membeli jilbab yang kemudian jilbab itu mungkin sudah habis, dia akan mencari alternatifnya. Nah, inilah kesempatan buat teman-teman yang belum dikenal untuk bisa menjadi alternatif untuk produk-produk sejenis. Jadi ini sekali lagi momentum yang tepat bagi brand baru untuk dikenal. Secara offline tidak jarang bisa kita lihat brand-brand yang belum terkenal kemudian dia ikut untuk berjualan di momentum buka puasa misalkan, itu kemudian makanannya menjadi terkenal dan viral misalkan. Karena banyak orang ketika momentum ngabuburit, momentum untuk buka puasa, mereka ini mencari produk-produk. Kalau sudah mencoba A, mereka akan coba yang B, akan coba yang C, dan seterusnya. Jadi uniknya di bulan Ramadan ini banyak sekali konsumen yang mau untuk mencoba brand-brand baru. Jadi ini kesempatan banget untuk teman-teman yang punya brand untuk berlomba-lomba berlomba-lomba untuk mencari perhatian dari para pelanggan. Supaya itu bisa dapat pelanggan yang baru. Bagaimana dengan brand lokal? Nah, untuk brand lokal pasti ada bagian tersendiri di hati pelanggan. Misalkan ketika kita tinggal di Jogja, brand lokal Jogja ini sendiri punya tempat tersendiri. Jadi di sini potensi untuk lebih dikenal dan mendapatkan profit yang lebih banyak atau mendapatkan penjualan yang lebih baik, bisa nih jadi produk utama, bisa apa yang ketika bisa kita bicarakan menjadi produk alternatif dari produk yang sudah ada. Nah, teman-teman di sini kalau brand-brand lokal tentunya banyak sekali ya, yang memang misalkan kayak kuliner yang punya warung, dan warung itu cakupannya lokal. Ketika sudah netizen atau masyarakat sudah melakukan misalkan buka puasa, karena dia bisa order ke satu makanan A, kemudian dia akan coba makanan B, makanan C. Nah, sekali lagi brand-brand lokal ini punya potensi yang cukup besar ya. Dan selama pandemi juga pengiriman barang untuk secara nasional ataupun lokal itu juga menjadi salah satu perhatian. Artinya kalau bisa barang itu didapatkan dengan lebih cepat, dengan tidak terlalu banyak berpindah tangan, mungkin itu menjadi salah satu alternatif atau menjadi salah satu pilihan. Ketika brand itu bisa didapatkan lebih cepat, kenapa harus ambil dari produk yang lebih jauh? Nah, ini teman-teman bisa menjadi salah satu potensi yang digali dari pelanggan. Ini salah satu contoh studi yang kalau kita lihat ya, sudah bisa jadi tanda-tanda nih buat yang suka nonton TV. Kalau sudah ada iklan marjan nih, berarti ada artinya sudah mau dekat-dekat Ramadan. Atau iklan Blue Band, iklan sarung misalkan, itu iklan-iklan yang jarang atau mungkin bahkan tidak pernah keluar di bulan-bulan lainnya. Artinya disinilah mereka mungkin memang menyimpan budget iklan. Jadi memang sebaiknya teman-teman kalau punya produk-produk dan ingin mengambil momentum Ramadan ini, boleh loh menabung budget iklan dari bulan-bulan sebelumnya, sehingga pas Ramadan punya budget iklan atau budget promosi yang cukup bagus lah, cukup baik. Jadi tidak kemudian mendadak tiba-tiba harus menganggarkan berapa nih, itu berarti persiapannya kurang bagus. Marjan saya kira hampir bisa iklan setiap hari selama bulan Ramadan, artinya budget yang
untuk bulan-bulan sebelumnya mereka alokasikan justru di bulan Ramadan ini. Ya, jadi memang karena di sini persaingan iklannya cukup tinggi. Kalau kita juga beriklan di Facebook ataupun di Google, saya kira juga nanti budgetnya akan bisa meningkat karena yang ingin beriklan juga cukup tinggi. Makanya perlu pengaturan finansial yang baik untuk mengambil momentum Ramadan ini. Jadi kita bisa memanfaatkan teknologi ya untuk dapat bersaing, dan seperti yang kita tahu jalur untuk untuk berpromosi melalui teknologi atau melalui digital marketing itu punya karakter yang berbeda-beda ataupun audiens yang beda-beda. Jadi buat teman-teman misalkan yang jualannya offline bisa memakai Google Business School. Artinya Google Business School ini harus harus dikelola dengan baik. Kemudian diupdate fotonya, kemudian diberikanlah nuansa-nuansa Ramadan. Karena meskipun pandemi, saya yakin akan tetap ada juga orang yang ingin buka puasa di luar. Nah, di situ teman-teman bisa mengupdate di Google Business-nya bagaimana prokes itu diterapkan. Bagaimana orang merasa nyaman ketika melakukan buka bersama itu di tempatnya itu sendiri. Jadi tidak melalui pemesanan. Jadi Google Business itu benar-benar kita persiapkan karena orang biasanya ketika mencari satu tempat itu kemudian akan melihat bagaimana profil dari Google Business itu. Fotonya bagaimana, makanannya seperti apa, jadi itu silahkan dipersiapkan Google Business-nya. Kemudian selain itu kita juga mempersiapkan Instagram-nya. Instagram artinya di sini juga foto-foto yang berkaitan hampir sama dengan Google Business ya. Tapi karena pemakai Instagram itu tentunya berbeda dengan yang ada di Google Business ada marketnya sendiri, ada audiensnya sendiri. Itu dipersiapkan juga. Sekali lagi grand tema besarnya masih sama, bagaimana itu bisa menyambut Ramadan, nuansa Ramadannya tetap keluar, bagaimana itu juga bisa mengcover isu pandemi ini, juga tetap bisa terlayani dengan baik, sehingga orang juga tetap merasa aman ketika melakukan pembelian. Kemudian marketplace juga boleh dipakai untuk berjualan ya tentunya, jadi tidak hanya mengandalkan kedatangan, tapi kita bisa melakukan penjualan melalui marketplace. Kemudian juga bisa memanfaatkan on-demand service melalui jasa kirim seperti Grab ataupun Gojek. Nah, mungkin bisa dipelajari juga ketika di Jogja ini ada salah satu namanya jejak digital atau apa ya. Mungkin teman-teman bisa pelajari juga karena saya mendengar itu juga cukup tinggi untuk peningkatannya. Itu perlu dipelajari lah bagaimana sistemnya mereka, apakah sudah menerima untuk penerima makanan dan lain sebagainya. Dan saya kira mereka pun juga punya sarana promosi tersendiri selama Ramadan ini. Itu bisa kita manfaatkan. Bagaimana dengan yang online? Nah, untuk yang online teman-teman sama bisa menggunakan Instagram. Ya, Instagramnya juga sama diperbaikin. Online artinya di sini kemungkinan besar yang tidak menerima kedatangan, artinya barangnya hanya dikirim saja. Nah, itu Instagramnya juga bisa diperbaiki, kasihlah nuansa-nuansa Ramadan yang begitu mempesona, kemudian bagaimana suasana religius itu terbangun juga melalui Instagramnya. Nah, kemudian bisa juga kita melalui marketplace, tidak hanya mengandalkan penjualan melalui Instagram, tapi kita juga bisa menggunakan marketplace. Di sini ada di Tokopedia, ada Blibli, ada Bukalapak, dan lain-lain sebagainya. Jadi bisa menggunakan sarana yang lain. Dan teman-teman ketika mempunyai website, silahkan website itu dioptimalkan juga. Jadi boleh kita kasih posting-postingan itu mengenai tentang produk kita ataupun kita punya promosi apa, itu silahkan digunakan websitenya dengan sebaik-baiknya. Jadi tidak hanya sekedar website itu menampilkan produk saja, kontak us, about us, misalkan seperti itu, tapi website itu juga bisa kita optimalkan. Yang terakhir Google Ads, tentunya Google Ads di sini akan ada banyak sekali kata kunci yang tiba-tiba akan mengalami peningkatan yang cukup pesat, baik itu di bidang religius, baik itu nanti tentang makanan, resep, buka puasa, dan segala macam, itu teman-teman bisa manfaatkan itu semuanya tentunya untuk mendapatkan exposure atau pengenalan produk dengan lebih baik lagi. Ini beberapa channel-channel yang teman-teman bisa pakai. Apakah harus dipakai semua?
Kalau bisa bagus, tapi kalau enggak ya kita sesuai dengan kemampuan kita saja. Jadi pada kita memaksakan untuk menggunakan semua ternyata keteteran, masih mending satu channel tapi dikerjakan dengan bagus. Itu hasilnya akan lebih optimal. Baik. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa menyusun promosi untuk bisnis Anda tentunya di momentum Ramadan ini? Pertama, kalau kita berbisnis dengan produk yang jumlahnya banyak, teman-teman bisa menentukan produk yang akan dipromosikan yang mana saja. Kemudian atau pilih salah satu, atau bagaimana secara skala prioritas yang akan dipromosikan. Jadi benar-benar ini di sini konten kalender, kemudian promosi, jadwal promosinya harus dirancang dengan sedemikian rupa sehingga kita tidak gagap hari ini promosi apa ya yang harus kita lakukan, itu harus dirancang sebaik-baiknya dari awal. Terutama mulai dari sekarang sudah juga mulai untuk dirancang. Kemudian tidak hanya produk apa yang akan dipromosikan, materi promosi apa yang menarik, baik itu foto. Produk yang dipilih tentunya akan menentukan materi promosi. Kalau produk A, materi promosinya akan seperti ini. Kalau produk B yang kita tawarkan, materi promosinya akan seperti ini. Itu akan berbeda-beda. Jadi materi promosi ini bisa kita urutkan mulai misalkan fotonya. Foto ini kita coba deh cari bagaimana sih supaya foto ini bisa menarik. Kembali lagi ke grand design temanya, yaitu satu, nuansa Ramadan, dan yang kedua misalkan pandemi. Jadi bagaimana foto ini bisa mengangkat dua suasana itu dengan bagus. Jangan sama foto di bulan-bulan biasa dan bulan-bulan Ramadan itu sebisa mungkin berbeda. Kemudian dari sisi harga, dan dari sisi harga kita bisa mainkan di sini boleh dengan diskon, boleh dengan bundling. Kalau kita tidak kasih diskon, kita kasih bundling yang menarik, atau kita juga bisa memberikan apa ya, buy one get one, seperti itu juga bisa. Yang ketiga adalah copywriting-nya. Nah, ini juga perlu teman-teman kerjakan atau teman-teman diskusikan sejak sekarang. Ini nggak bisa didapat kalau untuk copywriting-nya. Isu apa sih yang mau diangkat? Nah, nanti akan kita bahas nih. Kira-kira isu-isu apa yang bisa kita angkat, ataupun tema-tema apa, ataupun angle promosi apa yang akan bisa kita pakai selama Ramadan ini. Ini perlu pemikiran yang cukup banyak ya untuk copywriting ini, karena copywriting kan ketika kita berpromosi online kan bahkan barangnya pun nggak pegang, jadi orang praktis hanya akan melihat foto dan copywritingnya. Kalau makanan, bagaimana sih makanan itu ketika dilihat saja sudah ingin makan, sudah terlihat menarik, kalau bisa mah bahasanya sampai bikin lapar nih. Begitu lihat fotonya, aduh ini udah langsung bikin lapar nih, copywriting nomor sekian deh, fotonya udah bikin lapar, itu udah menarik sekali. Apalagi ditambah copywriting yang keren, nah itu akan jadi satu alat promosi yang benar-benar ampuh. Jangan lupa kemudian yang ketiga call to action-nya. Sudah promosi bagus, tapi lupa nggak nulis nomor HP-nya atau kontak WhatsApp-nya di mana. Ya kalau brand besar, oke, namanya itu kita cuma brand awareness, nggak ada kontaknya, nggak ada apa, pokoknya kita kenalan aja, nggak apa-apa. Tapi kalau untuk UMKM, oke, saya sarankan tetap ada kontaknya, supaya ketika ada orang misalkan ingin membeli, bisa langsung menghubungi Anda. Baik itu, misalkan mau diarahkan ke website, silahkan. Ketika memang ingin memperkenalkan website Anda, juga di situ ada proses transaksi jual beli yang bisa terjadi di website Anda, silahkan. Ataupun bisa diarahkan melalui pesan online, entah itu melalui tadi kita bekerja sama dengan GrabFood, dengan GoFood, dengan atau langsung melalui WA. Jadi pesan online bisa dilayani melalui WA Anda. Itu silahkan. Jadi jangan lupa dicantumkan. Atau ingin kedatangan ke warung Anda secara langsung. Jadi harus jelas ya, pengunjung ini akan diarahkan kemana. Tiga-tiganya boleh nggak? Boleh-boleh saja sih sebenarnya. Tergantung dari nanti teman-teman pengennya kemana sih. Atau mungkin salah satu jadi lebih tajam. Jadi nggak bingung nih. Nanti ada yang lari ke website, ada yang ke WhatsApp, atau yang ada yang datang. Nah itu mungkin bisa didiskusikan dengan tim. Kira-kira call to action apa yang akan dibangun di materi promosi Anda. Kemudian
silahkan integrasikan promosi Anda antara sosial media ataupun channel pembelian lainnya. Jadi pengunjung ataupun pelanggan kita nggak bingung. Kalau di sosial media kita punya promosi apa, nah kemudian ketika datang ke warung, promosi itu pun sebaiknya juga ada dalam bentuk banner misalkan, jadi sinkron ya, jadi nggak malu nih. Dengar katanya di sini kalau menyebutkan kategori tertentu atau kasih review bisa dapat free es teh ya, tapi kok di warungnya nggak ada tulisan free es teh ya, bener nggak nih? Jadi mungkin jadi pelanggan jadi malu nih ketika mau melakukan pembelian. Nah itu sebaiknya terintegrasi. Channel-channel apa yang teman-teman pakai, baik itu offline ataupun online, itu punya strategi promosi yang relatif sama. Setidaknya istilahnya terintegrasi ya, bukan sama ya. Kalau sama nanti ya diiklankan di sini, di sosmed dan di Google My Business itu akan sama. Tidak harus seperti itu, minimal terintegrasi. Artinya orang bisa mendapatkan materi promosi Anda, teman-teman semuanya, itu baik di sosial media ataupun channel pembelian yang lainnya. Bahkan di offline-nya. Jadi ini beberapa tips ya untuk menyusun promosi, terutama di bulan Ramadan ini ya, di seasonal ini. Beberapa hal ini yang teman-teman mungkin terlewatkan, jadi ini perlu diperhatikan dengan baik. Ketika tadi sudah menyusun materi promosi, ini beberapa hal yang mungkin bisa di-highlight oleh teman-teman. 1, materi promosi harus universal. Artinya untuk semua kalangan. Kalau di bulan-bulan biasa ya kita lihat ada khusus pengguna sepeda mendapatkan diskon 10%. Nah, sekarang kan ini momentumnya puasa nih, jadi sebaiknya untuk semuanya deh, jangan hanya untuk pengendara sepeda saja, jangan untuk pokoknya biasanya kan kita punya target-target promosi ya, buat pengguna kartu apa misalkan. Nah ini sebaiknya kita bikin untuk universal, jadi siapa saja bisa. Tapi eksklusif, artinya eksklusif memang terkait dengan momentum yang saat ini kita kerjakan, yaitu Ramadan. Jadi kita benar-benar fokus nuansa Ramadan itu akan kita keluarkan. Yang kedua, kontennya harus jelas. Jadi biar konsumen itu nggak bingung ya, ini sebenarnya tuh apa sih yang dipromosikan, harganya atau produknya, atau ini ngomong apa sih. Jadi jangan sampai pelanggan justru malah bingung ketika membaca promosi Anda, malah justru bertanya-tanya. Sebaiknya memang boleh kita telah mencoba mendesain sebuah promosi, coba deh tes ke temennya, kamu baca ini paham nggak maksudnya apa? Jika benar apa yang diomongkan sesuai dengan apa yang kita inginkan, ya itu setidaknya jadi satu indikator. Tapi ketika dia tidak paham, jangan kemudian gimana, masa gitu aja nggak paham, sini loh saya jelasin, ya berarti gagal. Promosi tidak seperti itu. Jadi promosinya harus ya benar-benar sesuai dengan pendapat murni dari teman-teman Anda. Kira-kira jelas ya ini materi promosi saya. Kemudian yang ketiga, perhatikan batas waktu promosi ya. Nah, kalau kita bicara batas waktu promosi, tentunya ada tenggang waktunya. Misalkan kita bikin harga ini kita keluarkan selama bulan Ramadan saja, ataupun promosi ini kita berikan sampai pertengahan Ramadan atau sebelum hari raya, itu kita harus memberikan waktu yang jelas sehingga pelanggan juga tidak akan menunda-nunda. Kalau kita bicara promosi, di situ yang dimainkan adalah fear atau ketakutan kalau kehabisan. Jadi pelanggan ingin segera membeli sebelum batas waktunya habis, atau mungkin batas waktu promosinya adalah jumlahnya habis, terbatas hanya untuk 100 paket saja misalkan, atau 10 pelanggan pertama yang datang ke warung misalkan, seperti itu. Jadi belum azan sudah banyak yang mengantri gitu, karena ingin mendapatkan 10 pelanggan pertama. Jadi orang lihat, apaan sih ini kok antriannya panjang misalkan. Nah itu jadi perhatikan batas waktu promosinya sehingga ada pelanggan itu tertarik untuk melakukan pembelian karena ada batas yang kita tentukan. Kemudian yang keempat, meskipun kita punya ide yang banyak, kita mungkin bisa mengambil beberapa saja, nanti kita akan eksplorasi idenya. Itu jangan berubah-ubah ya promosinya ya. Jadi hari pertama buy one get one, nanti tanggal 2 buy one get two, hari ketiga buy one get three, dan seterusnya misalkan. Itu jangan berubah-ubah. Karena pelanggan pun membaca iklan teman-teman ataupun promosi teman-teman
itu juga butuh waktu untuk mencerna. Kadang-kadang promosi itu baru efektif ketika yang ketiga kalinya melihat, ataupun yang keempat kalinya melihat, baru, oh saya jadi ingin. Sebelumnya sih nggak ingin, tapi karena kita lakukan promosi secara terus-menerus, maka kemungkinan pelanggan akan menjadi berubah keputusan untuk yang tadinya tidak ingin membeli, jadi ingin membeli. Dan yang kelima, nah ini tentu saja, boleh lo kasih harga diskon, P1 get 1, tapi ingat ya, dihitung-hitung ya, jangan sampai kemudian pembeli merugi gitu. Karena udah keren promonya, tapi kalau rugi ya sini jadi nggak keren juga. Jadi teman-teman perhatikan benar-benar harga pokok produksi itu tidak hanya berupa bahan, banyak hal-hal di sana yang lainnya, jangan sampai hal-hal yang lainnya belum masuk ke harga pokok produksi ini menjadi kemudian merugi. Jadi tidak hanya harga bahan, tapi pasti banyak biaya-biaya yang lainnya, teman-teman yang sudah paham dan lebih paham daripada saya, itu menjadi harga pokok produksi atau HPP. Jangan sampai ini menjadi rugi. Nah, sekarang kita langsung masuk ini beberapa insight-insight yang buat teman-teman bisa pakai selama di bulan Ramadan. Ini ide-ide materi promosi ya. Karena menarik sekali di bulan Ramadan ini, satu ada grand tema besar yaitu Ramadan itu sendiri berkaitan dengan spiritualitas. Kemudian ada Idul Fitri dan kemudian juga ada pandemi ya. Ini yang sedikit berbeda dengan bulan Ramadan yang lainnya. Jadi ini beberapa ide-ide promosi yang teman-teman bisa ambil. Jangan semuanya, karena nanti pasti akan berubah promosinya jadi bingung. Boleh deh ambil beberapa saja. Jadi ini bisa untuk men-trigger teman-teman. Ini setidaknya ada 5 ide materi promosi ya. Jadi yang pertama ide adalah tentang spiritualitas. Jadi bagaimana produk kita ini kita kaitkan secara spiritual. Ya pastinya spiritual ini akan menjadi pokok utama semua pelanggan, tentunya yang beragama muslim, untuk bagaimana berlomba-lomba meningkatkan secara spiritualitas. Yang kedua, kesehatan. Ya, kalau sebelum pandemi kesehatan itu lebih banyak dikaitkan selama bulan puasa supaya tidak lemas. Nah ini di sini kesehatan mungkin akan sedikit lebih ekstra daripada hanya sekedar tidak lemas dan tidak lapar selama menjalani puasa. Kemudian alasan emosional, ekonomis, dan momentum. Oke, kita bahas satu-satu ya. Dari mulai yang spiritual. Untuk di spiritual Ramadan ini, teman-teman bisa mulai menyiapkan konten religius apa yang menarik selama bulan Ramadan. Ini harusnya sudah mulai dikoleksi dari sekarang. Apa aja nih sholat tarawih itu dilakukan, apapun itu konten religius ini menjadi sangat menarik selama bulan Ramadan dan banyak dicari oleh orang. Jadi teman-teman bisa siapkan mulai dari sekarang, bikin kalender konten selama 30 hari ke depan sampai Ramadan. Ini konten-konten religius apa yang akan kita munculkan di hari ini dan hari itu dan selanjutnya. Sehingga selama bulan Ramadan kita sudah tidak disibukkan dengan aduh posting apa lagi nih ya, posting apa lagi hari ini ya, jadi nggak seperti itu, tapi sudah mulai dipersiapkan mulai dari sekarang. Yang kedua, ide mengenai spiritual ini bisa Anda kaitkan bahwasanya produk teman-teman itu bisa menambah kekhusyuan loh gitu, selama beribadah. Misalkan nih, jualan mukena. Nah, bagaimana mukena ini bisa meningkatkan kekhusyuan selama melakukan sholat tarawih gitu. Misalkan seperti itu. Atau mungkin teman-teman punya suplemen. Artinya misalkan jualan kurma ataupun susu, atau mungkin menambahkan, misalkan yang jualan susu nih misalkan, menambahkan sebuah produk yaitu susu plus kurma. Nah, di mana di sini kurma itu mempunyai kandungan yang demikian rupa, kemudian ini sunnah. Nah, kalau kita kaitkan secara spiritual, ini sudah mengandung kurma, mungkin ya itu perlu dikaji lagi ya. Tapi intinya secara spiritual, ini mencoba dikaitkan bahwasanya ini adalah produk yang spesifik, sehingga ketika memakai produk ini bisa menambah kekhusyuan. Atau juga misalkan dengan menggunakan produk saya ini, misalkan apa ya tadi ya, kayak suplemen makanan ataupun apa, itu bisa meningkatkan vitalitas, meningkatkan kesehatan, tapi lebih ke supaya bisa menjalankan ibadah dengan lebih baik lagi. Jadi bagaimana nuansa konten Anda ataupun produk Anda ataupun promosi Anda itu kemudian dibalut dengan nuansa spiritualnya. Ya, jadi
di sini yang lebih diangkat bagaimana secara pada dasarnya umat Islam pada waktu bulan Ramadan ini pasti ingin meningkatkan ibadahnya. Nah itu teman-teman bisa coba gali lagi dengan tim promosi. Jadi spiritual ini menjadi poin pertama yang menjadi hal yang menarik lah intinya untuk dijadikan bahan promosi. Jadi jangan sama ya promosi di bulan biasa dan bulan Ramadan. Silahkan bisa dikaitkan dengan hal-hal yang berbau dengan spiritual. Mau endorse juga boleh. Biasanya ketika endorse-nya itu endorse dengan orang-orang yang biasa, sekarang endorse-nya dengan ustadz misalkan, itu juga boleh lah, hal-hal yang berkaitan dengan spiritual. Oke, kemudian kesehatan. Nah, kesehatan ini juga menjadi hal yang menarik karena meskipun sudah ada vaksinasi dan sudah berjalan, tapi masih menjadi isu saat ini, sehingga bagaimana produk kita ini bisa dikaitkan dengan misalkan karena susu ini mengandung vitamin C, misalkan, ini akan meningkatkan imun tubuh. Jadi mungkin akan ada isu bagaimana puasa itu apakah imun tubuh kemudian jadi menurun. Nah itu juga bisa menjadi pembahasan teman-teman ketika teman-teman punya produk yang berkaitan dengan makanan, mungkin bisa meningkatkan imun tubuh. Kalau yang bukan makanan bagaimana? Ya udah beli aja dengan ini. Kalau kamu beli produk saya maka akan bahagia. Ketika bahagia imun tubuh akan meningkat. Kan seperti itu. Ya isu-isu seperti ini bisa dipakai. Kemudian bagaimana menjaga tetap fit dalam beraktivitas, karena selama bulan puasa ini sahurnya sebaiknya pakai ini nih, pakai produk saya ini, karena bisa untuk menjaga tubuh tetap fit selama beraktivitas meskipun berpuasa. Kemudian boleh juga kesehatan berkaitan dengan olahraga, bagaimana olahraga itu dikaitkan dua hal, yaitu di bulan Ramadan dan pandemi. Ini menjadi hal yang cukup menarik ya, sudah Ramadan, pandemi lagi olahraga, apa sih yang cocok? Nah ini bisa teman-teman coba angkat menjadi salah satu konten. Dan itu mungkin konten yang berupa apa ya, untuk mengisi konten, bukan yang jualan produk, seperti membagi tips lah, boleh seperti itu. Nah kemudian untuk teman-teman juga yang berkaitan dengan makanan, boleh loh menonjolkan bahan-bahan makanan apa di sini yang kemudian bisa menunjang kesehatan. Artinya di sini isu kesehatan juga masih menjadi hal yang prioritas. Makanan ini mengandung ginseng lah, susu ginseng misalkan, atau pengarang ini mengandung hal-hal apa yang bisa tentunya bisa meningkatkan kesehatan selama Ramadan dan pandemi. Jadi isu kesehatan silahkan teman-teman bisa olah ya, dari spiritual dan kesehatan bisa olah dan juga gali lebih dalam lagi dengan tim. Menjadi apa ya, bisa menjadi viral. Jadi di awal sudah saya melihat beberapa iklan-iklan, baik itu dari Ramayana, baik itu dari Gojek, yang semuanya hampir tentang emosional yang dibangun. Bagaimana kita di sini isu kita sebagai makhluk sosial, dan saat ini sebagai makhluk sosial yang sedang dipisahkan dengan anggota keluarga yang lainnya, ini menjadi isu yang kalau teman-teman bisa menggarap ini dengan baik, saya kira ini menjadi satu hal yang menarik sekali. Karena sudah sebutkan di awal, secara emosional, orang di masa Ramadan ini tidak hanya berpikir untuk membeli ataupun shopping ya istilahnya untuk diri sendiri, tapi juga untuk keluarga, saudara, teman, atau bagi orang lain. Misalkan untuk diri sendiri, mungkin banyak yang stres ya, ibu-ibu stres misalkan di rumah terus, anak-anaknya juga work from home, tadi atau belajar dari rumah, itu kan suatu hal yang membuat stres juga. Bagaimana Anda bisa membahagiakan diri Anda sendiri? Kita butuh loh me time yang benar-benar, pengen nih benar-benar untuk memanjakan diri sendiri supaya membahagiakan diri sendiri. Nah, ini nih saya punya makanan coklat yang enak nih, ada kue yang enak misalkan, cocok banget untuk emak-emak ataupun ibu-ibu, bunda-bunda buat me time loh. Jadi biar bisa bahagia. Kenapa ibu-ibu harus bahagia, bunda-bunda harus bahagia? Karena supaya keluarganya juga bahagia. Kalau bunda bahagia, keluarganya insya Allah lebih bahagia. Kalau bundanya udah marah-marah, ya keluarganya juga akan kacau. Nah, makan ini loh asik, enak misalkan. Itu satu isu yang bisa kita pakai untuk membeli diri sendiri. Entah itu makanan, entah baju, itu juga digali. Jadi angle apa yang teman-teman mau angkat. Kemudian keluarga inti. Nah tadi ini iklan-iklan yang di depan sudah diputar tadi,
banyak sekali yang menyinggung secara emosional untuk keluarga inti. Di situ tadi ada anak, bagaimana seorang anak yang kemudian berbakti kepada orang tua. Itu satu hal yang sering kali diangkat dengan berbagai macam angle ya. Kemudian dengan pasangan, bagaimana kalau misalkan target market kita adalah keluarga, tentunya bagaimana seorang suami bisa membagikan istri melalui produk kita, bagaimana istri bisa membagikan suami melalui produk kita, itu perlu dibikin sebuah cerita yang menarik sehingga orang jadi, aduh kayaknya iya nih, saya harus ngasih hadiah nih ke pasangan. Oh iya nih, saya sebaiknya harus belanja nih ke Ramayana untuk ngasih ke orang tua misalkan, atau belikan sepatu untuk anak saya misalkan. Nah itu hal-hal yang bisa dicoba untuk digali, bagaimana materi promosi ini berkaitan secara emosional kepada keluarga inti. Kemudian saudara boleh memberikan kepada paman, adik, ataupun kepada saudara-saudara yang lainnya. Dan bahkan untuk teman, relasi, dan kolega yang selama ini kita terpisah, ini menjadi momentum yang penting untuk menjalin kembali ikatan itu. Karena udah jarang nih ketemu dengan partner bisnis ataupun kolega. Ini kayaknya kalau dikirimin parcel keren nih. Jadi isu relasi kolega teman itu juga bisa kita olah sehingga bisa untuk meningkatkan sales kita dari yang pertama untuk membeli untuk diri sendiri, produk ini bagus, kamu jadi ganteng, kamu jadi cantik, tidak hanya seperti itu, tapi bagaimana produk ini bisa bermanfaat buat kolega Anda atau bermanfaat untuk teman Anda sehingga relasi yang selama ini kita social distancing itu bisa menjadi terjaga kembali, bisa menjadi erat kembali. Ini isu ini juga bisa teman-teman olah lagi. Kemudian yang kelima, berbagi ke orang lain membutuhkan. Ini juga meningkat. Pasti di sini ada orang-orang yang sudah berpikir bagaimana berbagi, karena berbagi di bulan Ramadan itu pahalanya sangat besar sekali. Boleh berbagi kepada orang lain yang membutuhkan seperti fakir miskin, atau berbagi kepada korban yang sekarang saat ini sedang COVID misalkan, sedang isoman, sedang isolasi mandiri. Bagaimana sih rasanya ketika seorang yang sedang melakukan isoman sendiri, dalam tanda kutip tidak ada temannya, kemudian datang ada sebuah hadiah yang wow ini keren banget nih. Nah, bagaimana sih seorang isoman itu sahur sendiri, ibadah sendiri, kemudian buka bersama sendiri, itu perlu dibahagiakan dengan produk-produk kita. Nah itu silahkan teman-teman bisa olah itu. Jadi berbagi tidak hanya kepada orang yang fakir, tapi sekali lagi karena di sini ada isu pandemi, bisa dikaitkan dengan itu orang yang sedang melakukan isoman. Jadi silahkan subjek emosional ini bisa digali lebih dalam lagi, dan ini hal yang menarik sekali untuk dikerjakan. Hitungan nih, peduli amat lah mau emosional mau enggak, tapi juga teman-teman bisa. Jadi ada orang yang memang alasan membeli itu yang penting ekonomis. Nah, diskon nih, baru beli. Ya, kemudian baru dipikirkan untuk siapa ya, itu nomor kesekian. Karena jadi secara alasannya orang ini memang ingin nyari produk yang murah. Jadi boleh teman-teman untuk yang punya warung yang offline, teman-teman warungnya bisa pakai promosi, contohnya seperti di sini, akan buy one get one, mau diskon berapa persen, atau potongan harga berapa, silahkan. Atau bikin bundling, paket berdua, paket berempat, itu silahkan. Itu bisa diolah. Tentunya tetap memperhatikan HPP-nya. Kemudian untuk yang online store, boleh nih gratis ongkir ataupun COD. Ya, COD sekarang yang benar-benar menjadi pilihan banyak orang. Jadi barang dikirim dulu, baru kemudian dibayar ketika barang itu sampai. Kemudian gratis ongkir, kemudian ada free merchandise apa, kita bikin bundling, potongan harga, diskon, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa mulai pilih nih, kira-kira materi promosi apa yang bisa kita pakai kalau kita mengambil dari sisi ekonomisnya, ketika kita mengambil isu yang secara ekonomisnya, bukan spiritual, bukan yang emosional, tapi yang secara ekonomisnya, ini kira-kira apa yang mau kita munculkan. Dan ingat, batas waktu, harga ataupun paket khusus ini hanya berlaku selama bulan Ramadan. Jadi orang-orang yang punya orientasi secara ekonomis, dia pasti akan segera melakukan pembelian. Sayang nih, kalau enggak kelewat, misalnya nggak bisa beli barang murah lagi. Diskon selama pandemi. Dan buat teman-teman, ini isu yang menarik juga, karena seperti yang kita lihat, teman-teman masih ingat nggak selama bulan Ramadan kemarin, tiba-tiba WA story-nya
semua berjualan kue, menawarkan frozen food, apapun yang bisa dijual, kemudian berusaha berjualan. Kenapa? Karena pandemi itu menurunkan pendapatan banyak sekali orang. Nah, buat teman-teman yang mau cari reseller, buka deh mulai sekarang. Ini siapa yang mau, yuk peluang usaha selama Ramadan misalkan. Bisa mulai dari sekarang untuk mencari reseller sebanyak-banyaknya. Ya. Jadi ini isu untuk mendapatkan pendapatan yang lebih selama bulan Ramadan ini bisa teman-teman angkat sehingga teman-teman bisa mendapatkan reseller dengan waktu yang cukup cepat dan singkat sebelum pre-Ramadan ini. Jadi manfaatkan benar-benar nih pre-Ramadan ini, sebelum Ramadan ini untuk mengangkat isu peluang usaha. Kalau teman-teman punya program seperti itu. Ya ini untuk promosi yang kita ambil dari angle secara ekonomis ya. Kemudian yang momentum. Nah, momentum ini teman-teman bisa pakai dan teman-teman harus mengenali bagaimana siklus selama bulan Ramadan ini. Yang pertama pre-Ramadan. Orang semuanya bersiap-siap untuk Ramadan, sudah mulai mencari mungkin hal-hal apa yang harus saya persiapkan, konten-konten Islami mungkin yang sudah lupa bagaimana sholat tarawih, atau mereka akan mencari hal-hal yang berbau dengan Ramadan. Dan kemudian hal-hal yang berkaitan untuk persiapan Ramadan itu juga mulai ada pembelian di sana. Di sini momentum ini kembali lagi bisa kita pakai untuk berjualan produk-produk yang mendukung selama Ramadan, terutama misalkan kayak kurma. Kurma itu sudah mulai ada 2 iklan angle. Satu, persiapan kurma untuk Ramadan itu sendiri buka puasa, karena mungkin yang biasa buka puasa di masjid mungkin masih ada yang belum berani ke masjid ya, nggak dapat kurma nih, maka harus menyediakan sendiri. Nah ini kurma menjadi hal yang penting. Kemudian juga tadi untuk reseller nih, persiapan Ramadan yuk jualan kurma. Ini juga sudah mulai banyak yang beriklan tentang siapkan momentum Ramadan ini untuk menjadi reseller kami. Nah itu pre-Ramadan momentum yang pertama atau fase yang pertama. Jadi fase pertamanya bukan di Ramadan hari pertama, tidak. Kalau kita berjualan, fase pertamanya justru ada di 1 bulan sebelum Ramadan. Kemudian Ramadan bulan 1 sampai 10. Nah, di sini biasanya orang giat-giatnya secara spiritualnya meningkat, kemudian kalau bisa sholat tarawihnya nggak bolong, kemudian puasanya juga nutup, artinya nggak bolong-bolong, fokus kepada ibadah, benar-benar di sini religiusnya meningkat. Nah, ini teman-teman boleh memakai di saat Ramadan 1 sampai 10 ini dengan konten-konten spiritual. Ini boleh diangkat. Ini jadi secara psikologis saja di Ramadan yang 1 sampai 10 ini orang psikologis ingin meningkatkan secara spiritual. Jadi belanja-belanja mungkin agak lagi penuh-penuhnya masjid sampai meluber parkirannya sampai penuh gitu. Itu ketika bulan pertama, minggu-minggu pertama. Sudah beralih ke minggu kedua yang seharusnya kalau kata Ustadz mas semakin spiritualnya semakin meningkat, tapi ya akan selalu berulang. Biasanya kalau nggak pandemi masjidnya mulai agak kosong nih, jadi softnya semakin maju. Nah di Ramadan ini orang sudah mulai berpikir untuk reunian kemana ya kalau nggak pandemi kan, atau mungkin buka puasa bersama keluarga inti yang tidak bersama dengan teman-teman yang lainnya. Mungkin bisa lah sesekali kita keluar asal prokesnya juga terjaga. Atau kemudian buka puasa bersama, saya akan mengirim ke keluarga, kirim ke ibu, bagaimana ibu, kemudian saya atau bapak, kemudian kita kirimkan makanan untuk buka puasa bersama. Jadi di sini orang sudah mulai berpikir untuk berbagi, atau mungkin selain itu untuk berbagi yang secara zakat. Jadi tidak hanya berbagi untuk makanan buka puasa bersama, tapi juga secara zakat. Jadi orang sudah mulai berpikir zakat fitrah bagaimana. Bisa nggak produk teman-teman ini mendukung zakat fitrah? Jadi ada zakat fitrahnya, tapi kemudian ada produk pelengkap dari parselnya dari teman-teman. Jadi tidak hanya dikasih beras, tapi bagaimana itu bisa dibanding atau apapun lah. Yang jelas di sini orang sudah mulai berpikir untuk zakat fitrah itu bagaimana, di mana. Kemudian berbagi dan donasi itu bisa nggak dilakukan secara online. Artinya tidak perlu kita yang turun langsung berbagi, atau kemudian bisa difasilitasi untuk berbaginya. Itu artinya teman-teman bisa melakukan pengiriman ketika seseorang ingin berbagi
untuk pengiriman tidak usah khawatir, semua akan dihandle oleh tim kita. Nah ini teman-teman bisa angkat isu ini di Ramadan 11 sampai 20. Kalau udah Ramadan 21-30 ini suasananya udah beda lagi. Di sini udah mungkin udah berpikir bagaimana mudik nih. Nah untuk pemerintah ada kabar bahwasanya mudik itu boleh, tapi kemungkinan besar akan tetap melihat bagaimana nanti ya. Untuk saat ini sih sepertinya baru keluar peraturan baru boleh, tapi dengan aturan ya. Nah pastinya di sini akan ada aturan-aturan mudik yang saya yakin pencariannya akan sangat-sangat tinggi di sini. Bagaimana aturan mudik itu akan diberlakukan. Nah, teman-teman bisa menyiapkan konten itu ataupun bisa mulai searching dari sekarang sehingga teman-teman bisa memberikan informasi tentang mudik itu. Kalau memang dimungkinkan ada mudik. Nah, pastinya ketika momentum silaturahmi dan mudik ini misalkan tidak bisa mudik, ya berarti shopping itu dilakukan untuk family. Artinya kita mulai berbagi di sini. Ya, mungkin tidak bisa datang secara fisik, tapi hadiahnya datanglah. Bisa tetap ngirim hadiah untuk merayakan Idul Fitri buat saudara, buat orang tua. Itu teman-teman tetap bisa dilakukan. Nah, ini secara psikologis bagaimana pre-Ramadan, Ramadan minggu pertama, terus Ramadan fase kedua, dan Ramadan di fase terakhir. Itu teman-teman bisa olah di situ. Bagaimana dengan kesehariannya? Nah, ini kalau kesehariannya kurang lebih akan seperti ini nih. Jam 2 sampai jam 5, nah itu masih nuansa sahur ya. Ya, artinya sahur mungkin jam 4 ya. Nah, ini yang ngantuk-ngantuk nih, biasanya langsung buka konten biar nggak ngantuk. Cari apa ya biar melek nih. Install YouTube lah, kalau yang punya TV kadang-kadang juga lihat di TV ada tentang apa gitu. Dan ini ada 2 stasiun TV yang berbeda. Di sini satu menayangkan tentang bagian Islami, yang satu menayangkan acara apa sih yang kayak kayak dahsyat gitu lah, yang pokoknya rame-rame seru-seruan lah gitu. Nah, di sini seperti itu supaya orang menjadi bangun dan kemudian melakukan sahur. Jadi dibagi dua, kalau tidak religious content, entertainment. Nah, ini biasanya memang ada dua tipe orang. Jadi sahur itu nyarinya apa, religious content, pengajian atau entertainment. Teman-teman bisa menggunakan kalender kontennya, nanti mau publish di antara jam 2 sampai jam 5 ini, silahkan dengan hal-hal yang berbau kalau nggak religious content atau entertainment. Kemudian puasa. Nah, ketika selama melakukan puasa, jam 12 sampai jam 3 ini ya lagi lapar-laparnya ya. Kalau jam 3 ke atas biasanya udah malah nggak terlalu lapar nih. Kayaknya enak banget gitu kalau makannya jam 12 sampai jam 15. Tapi meskipun kayak enak, ternyata kalau udah buka puasa ya minum aja kayaknya udah kenyang. Jadi itu kayak fata morgana. Ini teman-teman di sini untuk apa ya? Untuk supaya tidak lapar, mereka akan mengalihkan perhatian mungkin untuk shopping. Jadi teman-teman bisa nih untuk memberikan berjualannya di jam-jam ini, jam 12 sampai jam 15, karena mereka mungkin gabut, nggak tahu mau ngapain, daripada lapar, udahlah browsing-browsing cari apa hal yang menarik. Itu teman-teman bisa manfaatkan ini untuk berjualan jam 12 sampai jam 15. Kemudian kalau udah jam 15, fokusnya udah bukan ke situ lagi, udah mulai siapin buka puasa, pakai buka puasanya apa. Nah itu silakan teman-teman kalau punya branding yang berkaitan dengan buka puasa bisa, atau untuk reservasi tempat buka puasa juga sudah mulai dilayani. Bagaimana orang yang punya berpikiran mau buka puasa ini bisa terakomodasi dengan kontennya teman-teman. Jadi, kalau enggak ya mungkin ngabuburit sambil nunggu azan maghrib, mungkin ada yang lihat video streaming ini meningkat sekali, kemudian musik streaming, sosial media, entah Facebookan, Instagraman, atau mungkin TikTokan ini juga meningkat, atau mungkin ada yang justru bermain game online. Nah di sini teman-teman bisa memanfaatkan untuk momentum buka puasa ini bisa memberikan secara entertainment sambil menunggu buka puasa. Pun juga bisa memberikan pas azannya selamat berbuka puasa buat teman-teman semua, itu juga boleh. Jadi kan waktu memberikan selamat untuk berbuka puasa, jangan lupa berdoa dan lain sebagainya, itu bisa dipakai untuk momentum buka puasa. Atau countdown ya, jadi kayak Ramadan bulan puasa tinggal 29 hari lagi, bulan puasa tinggal 15 hari lagi. Hal-hal seperti itu bisa kita bangun kalau kita punya kalender konten yang tertata.
Kemudian ada break moment jam 20 sampai 22, tentunya setelah sholat tarawih. Kalau sudah maghrib sampai isya memang kebanyakan fokusnya untuk sholat ya, ibadah. Nah, jam 20 sampai 22 itu orang butuh untuk entertainment, biasanya di jam-jam itu. Silakan teman-teman bisa untuk memberikan konten-konten yang berbau entertainment di jam-jam ini. Dan kemudian bisa untuk mempersiapkan juga besok teman-teman di sini planning tomorrow adalah bagaimana masyarakat ataupun orang yang melakukan puasa ini besok sahurnya pakai apa ya, atau mungkin besok buka puasanya di mana ya, atau bagaimana ya, ini biasanya rencana mulai malamnya untuk planning tomorrow. Jadi silakan manfaatkan, ini adalah golden momennya selama bulan puasa. Itu lebar sekali mulai jam 2 pagi yang di bulan-bulan biasanya itu tidak ada. 2 pagi orang belum bangun, di sini bisa dimanfaatkan. Jadi golden momennya banyak sekali, teman-teman tinggal paskan sesuai dengan secara psikologis orang di jam itu sedang ngapain, sedang lapar, sedang sahur, sedang buka puasa, atau sedang santai, teman-teman bisa sesuaikan. Nah, ini sebuah grafik yang saya dapatkan bahwasanya kalau teman-teman mau melakukan promosi ya, itu silahkan mulai dari sekarang ya, jangan kemudian terlambat karena untuk promosi di bulan Ramadan ini dilakukan bahkan sebelum Ramadan ya, kira-kira 1 bulan sebelum Ramadan. Di sini ada 2 lonjakan shopping. Yang pertama itu pre-Ramadan, sebelum Ramadan ini benar-benar ini akan sampai hari hanya di Ramadan mulai itu ada lonjakan pembelian, kemudian agak turun sebentar, kemudian meningkat cukup drastis di untuk pembelian untuk persiapan Idul Fitri. Nah, ini meningkat sangat tajam. Jadi teman-teman bisa siapkan mulai dari stoknya, promosi, teman bisa lakukan persiapan mulai dari sekarang. Itu ada 2 fase, yang satu fase pembelian untuk Ramadan. Jangan sampai terlambat untuk melakukan persiapan promosi. Kapan waktunya? Ya sekarang yang tepat. Kemudian apa saja yang bisa kita sampaikan yang terakhir ya? Nah, kita bisa membagi promosi kita melalui jualan tentunya ya. Nah, karena kita juga berbisnis, tentunya jangan lupa jualannya kita juga harus kita promosikan tentunya di waktu yang tepat yang sudah kita diskusikan tadi. Kemudian jangan lupa call to action-nya ya, CTA-nya. Itu mau diarahkan kemana. Selain itu, kita juga bisa berbagi informasi, ya, informasi umum, informasi religius, ataupun apapun, karena kebutuhan orang untuk entertainment dan religi. Jadi ada 2 konten religi dan konten entertainment yang akan dikonsumsi oleh masyarakat. Dan juga mungkin informasi mengenai dan bagaimana hubungannya, apakah boleh atau tidak, ini informasi ini bisa kita bagikan. Kemudian boleh juga kasih filler, kasih giveaway, quiz, media juga, biar supaya konten yang kita berikan itu bervariasi dan tidak cenderung untuk membosankan. Ya, jadi teman-teman bisa mainkan 3 hal ini setidaknya, atau mungkin ada hal yang lain, silahkan itu dikembangkan. Ini sekedar insight saja. Berapa persentasenya? Silahkan teman-teman juga atur. Banyak jualannya kah? Atau beberapa kali jualan, banyak informasinya, banyak fillernya, silahkan teman-teman atur. Jadi tidak juga berjualan saja, juga tidak kemudian ngasih informasi tapi lupa berjualan, jangan sampai juga ya. Atau kemudian malah giveaway terus, tapi kita lupa nih, ternyata kita belum menyiapkan bagaimana cara kita jualannya. Itu juga jangan sampai itu terlewatkan. Jadi ketiga hal ini juga teman-teman bisa untuk bikin secara proporsional. Jadi sudah siapkah teman-teman untuk menyusun materi promosi selama Ramadan? Silahkan dipersiapkan mulai sekarang. Jangan sampai terlambat momentum ini, karena ini momentum yang cukup unik dan luar biasa. Dan tentunya momentum ini secara digital itu nggak akan terulang. Saya nggak tahu, nanti semoga setelah semuanya kembali normal, atau istilahnya new normal, setelah semua vaksin, kemungkinan orang di online juga akan agak sedikit menurun. Jadi kalau ini hampir banyak online-nya tuh sekarang, karena masih ada pandeminya juga. Jadi online ini benar-benar teman-teman manfaatkan baik-baiknya. Ramadan ini jangan sampai terlewatkan. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.
Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Rizky. Baik, terima kasih banyak Mas Fikri. Luar biasa materinya benar-benar insightful nih. Jadi kita udah mulai kebayang nih, wah strateginya gini nih. Nah, buat teman-teman masih ada waktu sekitar 20 hari lagi nih buat kita menyusun strategi terbaik untuk mempersiapkan Ramadan. Gitu. Oke, teman-teman semua, kita masih ada waktu 15 menit lagi nih untuk tanya jawab. Tadi kayaknya di chatroom sudah ada pertanyaan. Dari siapa? Saya lihat dulu. Dari Mas Arfan. Mas Arfan nanya, dari materi tadi aku jadi ingat dulu pernah dapat seminar dari Mas Fikri tentang membuat ide atau gagasan produk. Lalu Mas Fikri ngasih sebuah alamat website yang mana kita bisa mencari banyak ide hanya dengan satu atau beberapa kata kita mengetik di website tersebut, semacam center of question. Pertanyaannya adalah alamat website-nya apa ya, Mas? Aku lupa. Nah, habis itu Mas Arfan ingat sendiri nih ternyata. Nama Oke, website-nya adalah answerthepublic.com. Nah, tapi nggak apa-apa, Mas Fikri, ini menarik juga nih untuk mungkin kita bahas. Sebenarnya tools ini tuh, oke. Fikri. Saya share lagi ya kalau gitu ya. Iya, silahkan. Ya, apakah bisa terlihat? Iya, terlihat, Oke. Mas. Ini saya ketikkan Answer the Public. Itu website yang menurut saya sangat luar biasa. Jadi di sini teman-teman bisa mengeksplorasi bahwasanya orang itu akan bertanya tentang produk kita itu apa saja, kemudian riset hashtagnya apa untuk mencari orang itu carinya apa terhadapnya. Tapi kalau Answer the Public ini di sini kita akan mengeksplorasi nih Ramadan, masuk ke Ramadan dulu. Apa yang bisa kita dapat dari sini ya? Tapi ini masih dalam bahasa Inggris ya kayaknya ya. Silahkan untuk teman-teman sesuaikan sendiri. Contohnya di sini ada why. Why Ramadan is important. Di sini kenapa sih Ramadan itu penting? Why Ramadan change every year? Kenapa sih Ramadan berubah-ubah? Kadang bulan Maret, kadang-kadang bulan April. Kenapa? Ini hal-hal yang sering ditanyakan. Boleh loh jadi ide konten yang berkaitan dengan Ramadan misalkan. Di sini kemudian ada misal misalkan how Ramadan works, atau bagaimana how Ramadan started, bagaimana Ramadan itu dimulai, how Ramadan fasting works, bagaimana puasa Ramadan itu memberikan efek positif buat kita. Itu hal yang ditanyakan oleh orang. Ada banyak sekali, ada when, which, what yang kemudian bisa kita adaptasi dengan bahasa Indonesia. Atau di sini ada preposition, misalkan for Ramadan for kids. Nah, kan menarik nih bagaimana kita memberikan pelajaran Ramadan untuk anak-anak, atau mungkin Ramadan for beginner atau yang lebih mualaf. Apapun di sini banyak sekali hal yang bisa kita dapatkan di sini. Ramadan pakai can. Ramadan, can you eat after makan nih? Ini bisa jadi ide konten yang waduh banyak sekali. Mungkin dipilih ya, lebih tepatnya dipilih apa yang teman-teman bisa pilih memakai Answer the Public. Jadi silahkan teman-teman akses sendiri ya, cari aja di Google Answer the Public, kemudian masukkan tema yang teman-teman inginkan untuk dieksplorasi lebih jauh. Dan ini menarik bagi teman-teman yang untuk membangun website ya. Website itu mau diisi kontennya apa sih? Ini salah satu konten yang menarik untuk dieksplorasi. Mungkin begitu. Atau masih Mbak Arfan lagi. Iya, dari Mas Arfan. Baik, terima kasih Mas Fikri. Menarik juga tuh tools-nya. Jadi kalau misalkan kita stuck nih, mau bikin konten apa ya, bisa nyari di situ juga ya Mas ya, untuk ide-idenya. Baik, teman-teman yang lain kalau ada pertanyaan, silahkan tulis di chatroom atau boleh langsung on mic aja. Sambil menunggu teman-teman yang lain, saya mau nanya nih Mas Fikri, karena saya juga pelaku UMKM nih. Jadi kalau misalkan kita ngomongin Ramadan waktu 30 hari gitu, terus kita berencana mau pasang iklan gitu. Nah,
dengan maksudnya UMKM kan pasti punya sumber daya yang terbatas, punya dana terbatas juga nih buat iklan. Waktu kapan sih yang terbaik untuk kita iklan? Apakah pra-Ramadan atau di minggu pertama, 2, ketiga, atau seperti apa? Oke, tentunya pertama kita pilih channelnya dulu ya. Nah, sesuaikan dengan audiensnya. Karena masalah Iya. budgeting kita harus fokuskan audiensnya ada di mana. Apakah ada di Instagram, apakah ada di YouTube, ataukah ada di Facebook, atau ada di TikTok. Kan ada segmen usia-usianya. Iya. Nah, itu pastikan channelnya apa. Kemudian dia bisa kita batasi dengan jam-jamnya tadi nih. Supaya iklannya lebih efektif dan tidak salah sasaran. Iklannya apa, keluarnya jam berapa. Itu akan makan budget. Jadi iklannya tidak efektif. Jadi saya bilang lebih ke keefektifan iklan ya. Jadi kita memilih timing yang tepat. Kalau pre-Ramadan, iklan apa yang dikeluarkan itu juga harus tepat. Ketika bulan pertama mungkin apa, dan kemudian bulan kedua apa, dan ketiga apa. Soalnya gini, kalau lebih tepatnya yang mana sebenarnya kalau saya jawab, ya sebaiknya harus dimulai dari pre, selama Ramadan sampai akhir Ramadan. Makanya kan memang sebaiknya kita perlukan budgeting dari seluruh bulan yang kemudian kita tabung untuk ketika Ramadan benar-benar punya budget yang cukup bagus. Tapi saya pikir teman-teman Mbak Rizky juga bisa untuk memilih timing yang tepat sehingga budget iklan itu akan jauh lebih efektif. Lebih bagus fokus ke satu channel daripada budget iklannya kesebar kemana-mana, itu jadi kurang efektif. Mungkin itu sih Mbak Rizky. Iya, baik. Jadi kata kuncinya adalah kita pahami dulu sebenarnya segmen pasar kita siapa, kita fokus iklan di situ gitu ya Mas, dan pilih waktu-waktu yang memang tepat gitu dan sesuaikan juga sama produknya. Oke, baik. Terima kasih Mas Fikri. Teman-teman yang lain ada pertanyaan mungkin? Kita masih ada 8 menit lagi nih sebelum kita mengakhiri sesi ini. Sebenarnya seru banget Mas, ini insightful ya. Kalau bisa sih waktunya lebih lama gitu, tapi karena udah Mas Akbar nanya. Saran aplikasi buat otomasi post Mas Fikri. Oh iya, ini juga nih penting nih Mas. Oke, ini berkaitan dengan nanti scheduling juga ya. Iya. Kalau teman-teman di sosial media, boleh deh cari misalkan share screen aja. Oke, masukkan di sini misalkan sosial media manajemen. Nah, di sini teman-teman bisa memilih sebenarnya banyak sekali yang bisa teman-teman pakai melalui Hootsuite, terus kemudian bisa juga melalui rekomendasi ini. Jadi kalau untuk satu apa yang paling bagus, ya dilihat aja juga nih berapa nih biayanya yang ada di sini. Ini dari pakai Buffer, Hootsuite, Spot Sosial, banyak sekali sih teman-teman pilihannya. Jadi silahkan teman-teman bisa memilih yang biaya langganannya nggak terlalu tinggi. Tapi kalau misalkan kembali lagi kalau ke UMKM, ya sebaiknya manual aja deh biar nggak terlalu banyak keluar budget gitu. Jadi toh juga waktunya nggak terlalu banyak dan waktunya singkat ya, artinya cuma 30 hari. Benar-benar juga kita bisa lihat, toh itu juga kita kan lihat interaksinya seperti apa kan. Jadi kalau bisa manual saja itu lebih visible untuk teman-teman UMKM. Tapi kalau mau pakai automate, ya itu menarik sekali ya. Apalagi kalau sudah yang dikerjakan banyak, bisnis saya banyak nih, kalau dikerjakan sendiri jadi pusing. Ya pakai otomasi, ya itu menjadi salah satu opsi yang justru menjadi murah karena yang diurus banyak. Atau channelnya juga banyak, ada YouTube, ada ini. Kan banyak sekali ya, itu jadi opsi yang lebih murah. Karena nggak mungkin dikerjakan satu orang, harus bisa publish sebelum waktu buka puasa. Harus Instagram, harus Facebook. Aduh nggak kebayang kan, waktunya kan mepet juga tuh pakai otomasi. Jadi kembali lagi ke kebutuhan. Silahkan sih dipilih aja sih kalau menurut saya. Berarti rata-rata memang berbayar ya Mas ya untuk tools yang auto posting tadi ya? Ada free-nya, tapi free-nya biasanya dengan syarat dan ketentuan tertentu. Masing-masing juga akan berbeda. Iya, oke. Mungkin nanti bisa dieksplor lebih dalam lagi ya. Kita bisa cari tuh dari rekomendasi-rekomendasi tadi mana yang kira-kira sesuai gitu. Kalau enggak ya udah manual aja gitu. Sesuai dengan sarannya Mas Fikri. Oke, mungkin ada satu pertanyaan terakhir dari saya nih Mas ya.
Dan ini kadang, jadi basic pertanyaan juga sih buat para UMKM gitu. Di short momen Ramadan ini, mendingan kita fokus ngonten, apa iklan aja sih? Karena kan kadang itu jadi, ya meskipun nggak apple to apple ya Mas, itu kadang menjadi sebuah pilihan gitu di antara para pelaku UMKM. Daripada ngonten tiap hari, capek-capek, bikin materi, bikin caption segala macam, tapi nggak langsung ke sales, udahlah mending fokus di iklan aja. Nah gitu, menurut Mas Fikri Kalau gimana Mas? saya ya kalau bisa konten, tapi ya di mana konten itu bisa mendukung selling. Boleh lah atasnya kasih habis, terus bawahnya promosi gitu. Oh ya, yang belum beli bisa klik di bawah ini ya. Misalnya boleh juga seperti itu. Jadi konten juga kita kasih CTA pun nggak ada masalah. Gitu. Tapi benar-benar ya kalau memang kita yang benar-benar jualan, ya jualan murni. Tapi kalau konten boleh juga di bawahnya kasih CTA. Yang CTA-nya tidak terlalu mendominasi si konten itu sendiri. Kontennya masuk tersampaikan, tapi kalaupun ada yang terkait dengan, kalau ada yang ingin membeli produk kita, ada CTA-nya mau kemana bisa. Biar efektif, biar mirip aja sih sebenarnya ya. Iya. Gitu. Jadi saling mendukung gitu Mas ya, meskipun ngonten ya pasti tetap ada namanya orang jualan ya, tetap aja ngarahin si konsumennya itu biar beli gitu. Tapi tetap aja ngasih konten-konten yang menarik karena itu juga bisa jadi kalau mereka tertarik pasti juga semakin dalam ngelihat bisnis kita gitu Mas ya. Nah, nanti ujung-ujungnya adalah ke sales. Oke. Baik, terima kasih Mas Fikri karena waktunya sudah hampir jam 9, udah harus closing. Sekali lagi saya mau ucapkan terima kasih banyak untuk malam hari ini sudah bersedia untuk sharing, untuk ngasih banyak sekali insight yang itu pasti insya Allah sangat berguna buat kita para UMKM untuk menghadapi Ramadan. Nah, semoga dengan materi yang tadi sudah disampaikan Mas Fikri, kita bisa mempersiapkan Ramadan ini jauh lebih baik lagi, apalagi momennya pandemi, jadi ada hal-hal yang memang harus kita sesuaikan nih sebagai pelaku UMKM biar kita lebih sensitif dihadapi oleh para konsumen. Nah, kalau saya boleh nge-review sedikit dari tadi materi-materi yang sudah disampaikan oleh Mas Fikri. Yang pertama adalah kita harus banget ngambil momen Ramadan karena secara data pun meskipun ini pandemi, pembelian selama Ramadan ini meningkat 4 kali lipat gitu. Jadi nggak mungkin kita nggak memanfaatkan momen itu. Jadi mari kita persiapkan dengan lebih baik lagi. Nah, kemudian selanjutnya adalah tadi terkait ide-ide untuk materi promosi. Tadi Mas Fikri menyampaikan ada lima hal. Yang pertama adalah terkait spiritualitas. Jadi kita bisa mengkorelasikan konten kita, produk kita dengan hal yang berbau spiritual. Karena Ramadan kan memang bulan untuk beribadah seperti itu. Kemudian yang kedua adalah terkait kesehatan. Dan kesehatan ini nggak sekedar kesehatan pribadi, tapi kita bisa menghubungkan juga dengan kondisi pandemi, di mana kita pastinya lebih concern nih sama isu-isu kesehatan saat ini, gitu. Nah, yang ketiga adalah emosional. Nah, ini nih, apalagi kalau misalkan mungkin produknya itu pasarnya adalah perempuan atau anak remaja, itu kan yang lebih emosional. Jadi, pinter-pinternya kita aja membuat konten yang bisa ngambil hatinya mereka nih, sampai akhirnya mereka tertarik untuk ngelihat bisnis kita, gitu. Terus yang keempat ada ekonomi. Nah, ekonomi ini bisa pakai diskon, bisa pakai buy one get one dan segala macam yang mungkin sebenarnya selama ini udah kita terapkan juga, tapi bisa banget kita terapkan di Ramadan untuk meningkatkan sales selama kita Ramadan gitu. Dan yang terakhir adalah momentum. Karena saat Ramadan ada hal-hal yang memang berubah ya. Jadi kayak tadi Mas Fikri bilang kalau biasanya hari-hari biasa jam 2 sampai jam 5 tuh orang-orang tidur gitu. Tapi ternyata kalau Ramadan ya itu waktunya sahur, waktunya masih melek nih sama keluarga, dan kalau misalkan nunggu subuh atau nunggu pagi, mereka biasanya scrolling sosial media, scrolling video segala macam. Jadi kita bisa banget ngambil momen itu untuk kita melakukan promosi atau ngasih konten-konten yang memang sesuai di waktu itu. Gitu kurang lebih kontennya adalah materi yang kita dapat adalah itu tadi, dan semoga sekali lagi kita bisa memanfaatkan momen Ramadan ini untuk sama-sama berjuang lah, karena kita masih berjuang ya Mas Fikri ya, kita apalagi UMKM masih sangat berjuang di masa pandemi, tapi ya semoga Ramadan kali ini jauh lebih baik daripada Ramadan tahun lalu, karena tahun ini jadi Ramadan kedua di dalam pandemi, dan tentunya kita udah jauh lebih paham kondisi Ramadan selama pandemi itu seperti apa,
dan kita bisa menyesuaikan strateginya dengan kondisi saat ini. Baik, udah jam 9 pas, jadi waktunya kita menutup acara. Sekali lagi makasih banyak Mas Fikri untuk waktunya dan untuk kesediaannya untuk berbagi. Semoga jadi amal ibadah juga buat Mas Fikri. Dan teman-teman sekalian, saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya di malam hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga ini menjadi bekal buat teman-teman semua dalam merencanakan bisnis yang jauh lebih baik lagi dan semoga nanti sales-nya makin baik dan juga semakin stabil nih ke depannya meskipun masih pandemi gitu. Dan oh ya, mengingatkan lagi untuk info-info terkait kegiatan Ramadan Virtual Fair yang lain, teman-teman bisa mengakses website di mmugmdaily.com. Di situ udah ada penjelasan tentang berbagai kegiatannya, termasuk juga bazar nih. Kalau teman-teman pengen ikutan jadi Tinin Bazar, silahkan mendaftar karena malam ini sudah mulai kita buka. Nah, yang mau kepo-kepo juga bisa ke sosial media MMUGM Daily di Instagram gitu. Di situ juga ada info-info kegiatan, bisa nanya-nanya juga segala macam. Baik, sekian dari kami, sepertinya sudah cukup dan semoga kita bisa bertemu lagi di rangkaian kegiatan Ramadan Virtual Fair ke depannya, karena masih banyak sekali acara dan agenda ke depannya. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi dan mohon maaf apabila ada kekurangan atau ada kesalahan. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Fikri, selamat Ya, sama-sama. beristirahat. Terima kasih. Terima kasih Mas.